Izin ya, saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Izin saya mulai ya Bunda, Bunda-bunda keren. Karena waktu kita tidak banyak Iya iya, ya, Bunda. ya Allah kurang lebih hanya setengah jam saja ya. Namun dari setengah jam ini insya Allah akan berkah ya. Silahkan ya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, berkah, mulia, membawa kebahagiaan, kemuliaan untuk banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita mulai dulu ya dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian lanjut sholawat ya. Seperti biasa Al-Fatihah ini kita berikan keberkahan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri juga ya teman-teman, untuk anak-anak kita ya. Ya mungkin saat ini ada yang sedang tidak sehat gitu kan? Masya Allah. Maaf. Terlalu dekat. Yang sedang tidak sehat ya. Insya Allah ya semuanya menjadi amal kebaikan kita. Seorang muslim itu ya, walaupun ada yang mungkin ada teman-teman yang belum muslim, tidak apa-apa teman-teman ya. Intinya seorang muslim itu kehidupannya insya Allah berkah, apapun kondisinya ya. Jadi dinikmati, semua takdir Allah itu baik dan sangat baik ya. Ada kalanya kita dibuat sedang tidak sehat ya, supaya kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya rasa bersyukur kita terus bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan kita malam ini adalah dalam sebagai bentuk rasa syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasangan iman itu adalah ilmu ya. Jadi kita bersenang-senang, happy-happy menuju 10 juta per bulan. Yang pengen punya penghasilan 10 juta per bulan coba angkat tangan, katakan saya. Ya. Mungkin ditulis di chat juga boleh ya. Baik, teman-teman, kita hadiahkan Al-Fatihah ya untuk diri kita dan keluarga kita, untuk orang terkasih kita, untuk sahabat kita, untuk guru-guru kita, Ustadz Nasrullah ya, dan seluruh CTMR. Semoga Allah jaga hatinya selalu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga keajaiban selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin sholihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, sesuai dengan tema ya, suasana Indonesia saat ini sedang banyak hujan ya, diberikan curah hujan yang banyak. Semoga curah hujan itu memberikan keberkahan untuk kita semua. Pada dasarnya hujan itu adalah rizki ya. Dan dari hujan itu akan menumbuhkan sesuatu hal yang awalnya mati menjadi hidup ya. Seperti gambar ini ya, itu ada banyak potensi penghasilan di rumah kita. Kita ubah ya rumah itu menjadi aset ya. Kita ubah rumah itu tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tapi bercerita juga tentang hari ini dan masa depan ya. Begitu juga tentang keuangan kita. Semoga rumah kita itu menjadi sumber keberkahan, kebahagiaan, kemuliaan, dan kita punya target insya Allah mencapai 10 juta per bulan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ini saya perkenalkan Khairia Idris, wakil resmi Dinar Khairul Razikin ya.
Saya adalah founder Amazing Quantum. Apa itu Amazing Quantum? Sejarahnya panjang sebetulnya teman-teman. Suatu saat doakan, saya sedang mengumpulkan buku sebetulnya ya, supaya menjadi bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ini ada yang masuk. Baik, kira-kira teman-teman mencapai 10 jutanya itu dari mana? Ya, yang pastinya itu adalah dari jual beli ya. Tidak mungkin dari riba. Karena Allah melarang riba. Allah melarang riba dan menghalalkan jual beli. Artinya jual beli ini adalah kalau bagi saya itu adalah sunnah muakkad teman-teman ya. Gitu. Karena melalui jual beli inilah kita bisa mengelola sosial kita. Melalui jual beli ini Indonesia bisa menjadi seperti ini, bisa merdeka gitu kan. Nah, yang memodali pesawat Garuda Indonesia itu adalah pengusaha. Kemudian yang yang Monas itu teman-teman kan di atasnya emas. Itu yang memberikannya adalah pengusaha, bukan dari pemerintah ya. Dari artinya siapa? Berarti dari kita teman-teman, dari kita. Nah, saya doakan semoga teman-teman di sini menjadi pengusaha yang sukses semuanya. Amin ya robbal alamin. Menjadi pengusaha yang bermental magnet rizki ya gitu ya. Jadi menuju 10 jutanya itu adalah kita sepakat dari jual beli ya, bukan dari pekerjaan, bukan. Mungkin di sini teman-teman ada yang menjadi karyawan, nggak apa-apa. Sebisa mungkin sambil menjadi karyawan kita juga manfaatkan aset kita, jaringan kita itu sambil jual beli. Nah, karena pada dasarnya di dalam jual beli itu ya ada akhlak yang sedang dibangun teman-teman. Ya, kita ingat siapa sih panutan kita? Panutan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan panutan kita mengajarkan akhlak ya, fatona, sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan itu adanya beliau terasah menjadi seorang leader itu dari jual beli teman-teman. Tuh ya, Buya Hamka pun mengatakan bahwa walaupun kita nanti sudah kaya ya, tetap lakukanlah jual beli. Lakukanlah jual beli, lakukanlah kita menjadi seorang pedagang gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa dibeli oleh dunia. Gitu teman-teman ya. Jadi kita menjadi pengusaha supaya kita independen terhadap dunia. Kita tidak menjadi pribadi yang tangan di bawah, tapi kita berusaha menjadi tangan di atas ya. Siapa sebetulnya yang mengajak jual beli? Yang mengajak jual beli itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini adalah jual beli itu adalah ya tipis-tipis ya antara fardu kifayah dan sunnah muakkad itu adalah tipis teman-teman ya. Bahkan di dunia yang seperti ini teman-teman paham ya, ada kasus Gaza ya kan, kemudian dibantai ya kan, sekitar mungkin 90%-nya 90% yang meninggal di Gaza itu adalah anak-anak ya, dan mereka menghancurkan melakukan genosida seperti itu, menghancurkan generasi Palestina itu dari mana? Dari hasil jual beli teman-teman. Gitu. Ya, jadi kita dengan sadar kita penting sekali untuk melakukan jual beli. Gitu. Nah, kalau Allah saja mengajak kita jual beli, Allah sudah jelas-jelas mengharamkan riba. Nah, artinya ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti Allah memberikan solusi. Nah, solusinya itu adalah jual beli. Kalau yang memberikan solusi itu adalah Allah, berarti ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan mulia gitu. Kita harus bangga, bahagia melakukan jual beli teman-teman. Itu ya. Dan nanti bayarannya itu adalah surga. Dan saya yakin ketika Allah mengatakan surga, itu Allah nggak hanya ngomongin surga di akhirat, tapi juga Allah berbicara mengenai surga dunia. Nah, kita sudah lihat banyak ya para pengusaha yang kehidupannya ya di atas rata-rata, ya kan, pegawainya banyak, dilayani, kemudian rumahnya bagus, itu kan, itu adalah bagian dari surga, percikan surga-surga yang Allah berikan di dunia, ya. Belum lagi kalau orangnya amanah, sidik, fatona gitu kan, Allah akan berikan surga di akhirat. Nah,
Jadi teman-teman harus semangat ya untuk melakukan jual beli gitu. Apalagi ini ada rutenya menuju 10 juta. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi siapa nih, silakan tulis di chat ya, yang bangga menjadi, seorang pengusaha, gitu. Siapa teman-teman di sini yang mengatakan, silakan ditulis ya di chat, "Saya ikhlas menjadi pengusaha sukses," gitu ya, silakan teman-teman. "Saya ikhlas menjadi pengusaha sukses dengan penghasilan minimal 10 juta." Amin amin ya rabbal alamin. Ya, supaya, kita ini proses belajarnya ini nyambung teman-teman, ya. Yuk silahkan di-chat ya, tulis di chat, saya tulis, nama dari ikhlas menjadi pengusaha sukses penghasilan 10 juta. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi, Bunda Lestari, masya Allah masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kita eee, dimulai dengan sholawat ya, insya Allah Rasulullah hadir di sini dan ikut mendoakan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di era seperti ini teman-teman ya, jual beli itu bisa dilakukan melalui online dan offline. Ini sangat-sangat menguntungkan kita ya. Indonesia itu adalah negara keempat terbesar di dunia ya. Jadi sebetulnya bukan kita yang membutuhkan dunia, tapi dunia yang membutuhkan kita teman-teman. Dan rata-rata penduduknya itu satu orang itu pegang minimal dua, ya satu rumah lah, satu rumah itu paling minimal itu ada 3 HP ya kan. Kalau ada suami istri, pasti masing-masing pegang. Kalau punya anak, pasti masing-masing pegang. Sekarang anak SD, SMP, SMA pun mereka sudah pada pegang HP ya. Nah, artinya online itu adalah keniscayaan. Online itu adalah potensi, teman-teman, ya, gitu. Sekarang mah, dulu enggak seperti dulu, HP terus gitu kan. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu ya, teman-teman ya. Ke pasangan kita, ke anak-anak kita nggak boleh ya. Apalagi kita sudah insan MR, kita harus positive thinking ya. Kita perbaiki dunia kuantum kita, ya kita yakin apa yang dilakukan oleh keluarga kita itu adalah dalam rangka, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, amin. Banyak nih yang komen ya, "Saya ikhlas jadi pengusaha sukses, penghasilan minimal 10 juta per bulan." Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi dunia maya itu adalah dunia nyata. Kita jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan bahwa, HP itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu. Wah, itu bukan insan MR teman-teman ya. HP itu justru mendekatkan yang tidak dekat dan membuat lebih dekat lagi yang dekat, gitu ya. Kita harus disiplin kata, disiplin pikiran, dan disiplin perasaan juga teman-teman, gitu. Jadi kita harus yakin, percaya, bahwa apa yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, itu semuanya positif, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba yang memiliki teman online, ya, teman online itu siapa aja? Yang punya nomor kontak di HP-nya di atas 1.000, coba tulis, ya. Kalau di atas 1.000 tulis 1.000, di atas 2.000 tulis 2.000. Saya nomor kontaknya saya di HP ada 5.000 teman-teman, hampir 6.000. Gitu. Bunda berapa? Tulis berapa, Bunda? Ada, 1.000, 2.000? Itu harus ditambahin teman-teman, ya, teman-temannya. 5.000, keren Bunda Orin, Kayu Agung, 5.000, dahsyat. Wow, keren. Ini adalah pasar teman-teman ya. Jadi, kita paham ya, kita paham, eee, sekarang itu ada pasar online ya kan, ada apa namanya, Tokopedia ya istilahnya namanya marketplace ya. Marketplace itu kan, eee, itu adalah jadi kita itu tidak bisa berkembang melawan zaman, tidak bisa teman. Kita harus mengikuti zaman. Mengapa kita perlu mengikuti zaman? Karena zaman itu adalah ciptaan Allah, ya. Kita nggak boleh mengeluh, tidak boleh mengeluh. Aduh, jualan sepi, orang-orang pada belanjanya lewat Tokopedia semua, online semua, belum lagi nanti TikTok segala macam. Nggak boleh begitu teman-teman ya. Itu energinya tidak positif ya.
Saya hampir 3.000 Bun. Ah, keren. Dan calon pengantin yang menggunakan jasa. Wah, dahsyat, keren. Amin, amin ya. Ya. Bunda Erma, 2.000. Alhamdulillah. Dari 2.000 itu 10%-nya aja. Itu adalah pelanggan kita. Keren banget tuh Bunda. Ya, 200. Gitu ya. Nah, ini yang akan saya ajarkan teman-teman ya. Jadi kita itu harus akrab dengan dunia online ya. Termasuk hari ini eh, malam ini kita melakukan Zoom, itu kan berkahnya ada online teman-teman, ya kan? Jadi Zoom itu dunia online itu membantu kita, bukan bukan menghambat kita, bukan mengurangi omset kita, bukan. Ya, kalau kita merasa Zoom itu dunia online itu mengurangi omset kita atau teknologi itu mengurangi omset kita, ada yang perlu diperbaiki di dalam diri kita. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya bagaimana dengan cara online atau bagaimana dengan cara offline. Nah, kemudian bagaimana cara menuju 10 jutanya ini dari mana? Pertama itu adalah lanjut adalah dari mindset ya. Pertama tadi kan dari jual beli ya, jual belinya bisa online, bisa offline. Kemudian dari mindset. Mindset apa? Kita kan tadi sudah sepakat bahwa kita semua adalah seorang pengusaha ya. Pengusaha itu intinya memberikan solusi ya. Jadi jangan merasa bahwa aduh Bunda, saya kok ngerasanya kayak memanfaatin dia ya, kayak ngeruk keuntungan, kayak ngambil uangnya dia. Astagfirullah. Itu adalah kata-kata yang tidak baik, teman-teman. Pikiran yang tidak baik. Ya. Itu perlu diperbaiki. Jangan memiliki perasaan bahwa saya ngambil duitnya dia. Itu jangan. Justru bahwa kita itu adalah seorang pengusaha itu adalah memberikan solusi. Ya. Solusi apa? Nah, solusinya itu adalah solusi dalam hal manajemen keuangan, utang piutang, kemudian membangun impian, ya, melalui ilmu emas dan ilmu apa nih? Dulu saya ketutup. Ilmu emas melalui emas dan ilmu emas. Apa bedanya emas dan ilmu emas? Ya, emas itu fisiknya, sedangkan ilmu emas itu adalah tata cara bagaimana caranya kita mengelola impian dengan emas gitu. Ibaratnya emaskan impianmu. Itu teman-teman ya. Jadi kita pernah hidup ya, kita pernah hidup yang lahirnya tahun 70-an coba ya. Kita pernah nggak ketemu dengan orang pengusaha emas atau yang punya toko emas? Pasti rata-rata hidupnya kaya raya ya teman-teman ya. Ya kan? Kaya raya gitu. Dan sekarang bisnis emas itu ada solusinya gitu. Solusinya itu adalah menjadi anggota MRBA, Magnet Rizky Business Academy gitu. Itu berkah itu adalah salah satu berkah online teman-teman gitu ya. Jadi MRBA atau teman-teman yang menjadi pengusaha yaitu adalah solusi kita ini yang sedang kita bahas ini sebetulnya itu adalah bukan jual beli emas teman-teman ya. Memang jual beli emas memang ya, tapi kita tidak fokus ke emasnya, tapi kita fokus ke solusinya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini ngomong marketing nih, ngomong marketing. Makanya kita belajar nih dari Aqua ya, Aqua. Jadi produk-produk yang ada di iklan-iklan TV yang bayarannya mahal-mahal itu loh Bunda, ya, yang artisnya cakep-cakep, ganteng-ganteng, ya kan? Mereka itu tidak menonjolkan produknya, tapi yang mereka tonjolkan itu adalah solusi. Ya, itu. Bahkan iklan rokok pun yang mereka tonjolkan bukan rokoknya, tapi adalah solusi menjadi pria yang gentleman gitu kan itu. Iklan sampo atau ikan air minum, solusi yang diberikan adalah solusi supaya lebih disayang keluarga, solusi supaya lebih tampil cantik gitu ya kan. Nah, kita sebagai pengusaha itu juga harus mengutamakan solusi gitu ya gitu. Nah, Dinar atau yang ada di produk di MRBA ini, SBMR ini adalah
produk yang mendukung solusi, bukan dibalik ya teman-teman, ya. Jadi kita punya solusi dulu, didukung oleh produk kita yang bernama Dinar, gitu teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman udah siap belum memberikan solusi kepada lingkungan? Nah, solusinya apa? Solusinya adalah manajemen keuangan, kemudian solusi supaya hutang piutang lunas, kemudian solusi membangun impian melalui emas dan menggunakan ilmu emas. Nah, ini yang perlu teman-teman kuasai, teman-teman. Gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya menuju 10 juta? Ya, caranya ada satu hukum. Hukumnya namanya hukum banyak kali sering. Ini adalah hukum yang harus kita lakukan, ya. Apa hukumnya? Banyak kali sering, gitu. Banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak ketemu orang, gitu. Dan sering-seringlah menyapa mereka, sering-sering memberikan solusi kepada mereka. Gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Cara kelima menuju 10 jutanya itu apa? People skill. People skill itu apa? Meningkatkan terus kemampuan kita. Nah, alhamdulillah di Magnet Rizki kita diajarkan untuk mempraktekkan jurus-jurus Magnet Rizki, teman-teman. Ya. Gak apa-apa ya, kita ngebahas satu slide ya sampai tuntas ya. Ini ada beberapa slide, kalaupun waktunya tidak selesai tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan besok insya Allah di jam yang sama ya. Kita mulai dari jam 7, tapi besok ada ikram, nanti kita bisa atur lagi teman ya. Nggak apa-apa, sholat isyanya diundur nggak apa-apa ya. Gitu. Karena kita sedang menuntut ilmu, dan untuk sholat spesial untuk sholat isya itu boleh tidak tepat waktu, teman. Boleh nanti jam 9, jam 10 pun boleh. Gitu. Ya. Jadi cara menuju 10 jutanya gimana teman-teman? Itu adalah melalui jual beli produk, ya kan? Kedua, bisa melalui online dan offline. Ketiga, kita harus bisa memberikan solusi. Nah, keempat, lakukan hukum banyak kali sering. Kelima, tingkatkan terus people skill kita. Siap teman-teman? Yang siap katakan siap, ditulis di chat. Siap, siap, siap. Gitu. Teman-teman siap? Menuju 10 juta ini ada 5 caranya, itu kita melakukan jual beli produk, kita dengan cara online dan offline, dan kita siap memberikan solusi kepada lingkungan, ya. Kemudian kita siap melakukan hukum banyak kali sering, kemudian kita juga siap meningkatkan people skill. Siap, alhamdulillah, ya. Yang oke, siap. Lanjut. Oh, oke. Baru 3 nih yang menanggapi. Insya Allah ya, saya yakin yang lain juga menyimak ya. Nah, ini bagaimana caranya ya? Karena kita sedang menuju 10 juta, ibaratnya kita sedang naik tangga teman-teman, pastinya ada tahapan-tahapannya ya. Bagaimana tahapannya? Tahapannya itu adalah tadi pertama kita melakukan jual beli produk. Produk apa yang kita jual? Produk yang kita jual itu adalah dinar. Siapa yang pengen menjadi pengusaha emas, katakan saya. Siapa yang bangga menjadi pengusaha emas, katakan saya. Ya, kalau saya bangga sekali teman-teman ketika diajak oleh Ustadz Nasrullah untuk menjadi salah satu anggota MRBA, untuk menjadi salah satu wakil resmi Dinar Khairul Razikin. Ya, walaupun waktu itu saya terus terang saya nggak ada uang teman-teman, tapi ajaib Allah hadirkan lagi. Ya, itu. Waktunya tinggal 10 menit ya. Jadi kita harus bangga dan bahagia ya menjadi seorang pejuang dinar. Gitu. Jenis-jenisnya apa aja? Jenis-jenisnya itu ada 1/4 dinar, setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar, ya gitu. Ini ada rabatnya ada yang mulai dari 40.000, 68.000, 96.000, dan 176.000.
ya. Ini harganya, harga jualnya, ya. Ini harga jual, ini harga SBMR, ini harga jual, teman-teman. Dan ini harga pembanding dinar X. Dinar X ini adalah dinar Antam, teman-teman, ya. Jadi Antam itu pernah mengeluarkan dinar. Memang sekarang sudah tidak mengeluarkan dinar lagi, teman-teman. Antam itu. Tapi karena pembelinya waktu itu sudah banyak, jadi perlu terus mengeluarkan info bahwa harga dinar Antam adalah segini. Gitu. Ini adalah perbandingan ya harga dinar dengan harga Antam. Ya. Di seperempat dinar kita di atasnya sedikit. Kemudian yang setengah dinar kita juga di bawah sedikit ya. Kemudian yang 1 dinar kita di bawah sedikit ya. Dan yang 2 dinar itu juga kita di atas sedikit. Nah, yang menariknya teman-teman, yang menariknya itu adalah di harga buyback-nya ya. Di harga buyback-nya dinar KR itu lebih tinggi dibanding Antam. Ya. Nah, saya tanya kepada teman-teman, ketika kita saving dinar, ya, kita fokus kemana, teman-teman? Kita fokus cari harga harga belinya yang rendah atau harga buyback-nya yang tinggi? Coba saya pengen tahu ke teman-teman. Kan teman-teman nanti memberikan solusi kan, manajemen keuangan. Ya, kira-kira teman-teman fokus kemana? Harga hari ini atau harga nanti ketika harga buyback? Yes, betul, harga buyback yang tinggi. Ya, karena pada dasarnya yang kita selamatkan itu adalah keuangan kita. Ya, jadi kita jangan fokus ke harga hari ini, jangan teman-teman. Tapi fokus ke dinarnya. Tak fokus ke dinarnya dan berapa uang yang akan kita miliki ketika harga dinar ini kita lepaskan. Gitu. Inilah yang disebut dengan kita membeli masa depan. Ya, bandingkan kalau kita menyimpan. Bayangkan nih teman-teman, misalnya teman-teman sama lah ya punya uang 1 juta pada saat itu. 1 juta. Terus nggak dibeliin dinar, tidak diwujudin dinar. Pertanyaannya, apakah 1 juta itu tahun depan masih berwujud? Apakah 1 juta itu 3 bulan ke depan masih berwujud? Apakah 1 juta itu masih berwujud 6 bulan ke depan? Tidak kan? Nah, tapi kalau teman-teman mewujudkan, memaksakan diri, ya. Kalau saya terus terang awalnya memaksakan diri teman-teman. Bagi saya memiliki dinar itu adalah sedekah terbaik untuk saya dan keluarga saya, gitu. Ya, jadi apa namanya? Ya saya seorang single parent ya teman-teman, gitu. Saya harus fight bersama anak-anak saya, gitu. Saya harus bisa menyelamatkan masa depan anak saya dan anak-anak, terutama pendidikannya. Jadi saya menyelamatkan uang saya dan mewujudkan dalam bentuk dinar itu adalah panjang ceritanya teman-teman. Untuk menyelamatkan uang saya supaya 6 bulan 1 tahun ke depan itu masih bisa saya gunakan. Untuk apa? Saya fokus ke pendidikan anak-anak saya, teman-teman. Gitu. Jadi itu pentingnya kita itu saving dinar, teman-teman. Bayangkan kalau uang 1 juta ini ya kita simpen di bank. Apa masih ada jaminan 6 bulan masih ada? Saya nggak menjamin. Jadi ketika teman-teman memaksakan diri untuk memiliki dinar, bersyukur, teman-teman. Bersyukur berarti saya sudah menyelamatkan aset saya. Karena sudah berubah tuh dari uang yang awalnya seperti air mengalir, uang itu kan cash ya. Cash itu kita sudah belajar kerangkeng uang ya teman-teman ya. Kita sudah belajar kerangkeng uang itu harus dikerangkeng teman-teman. Nah, bersyukur kita kalau kita bisa memaksakan diri ya. Maaf tidak disiplin kata karena memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Saya waktu menjadi WR pun terus terang saya memaksakan diri. Saya waktu itu nggak ada uang untuk daftar WR. Tapi alhamdulillah ajaib Allah hadirkan lagi. Jadi LOP, tugas kita tuh LOP terus. Jangan berpikir dari mana-mananya. Pokoknya LOP-nya kencengin teman.
gitu ya. Saya doakan semoga teman-teman bisa saving dinar setiap bulan minimal 2 dinar. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Nah, jadi, ini teman-teman, semakin, 1/4 dinar, setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar, semakin ke atas semakin seru, gitu ya, gitu. OP aja kata Allah, "Ya Allah, saya pengen punya 100 dinar ya Allah." Kita punya Allah, minta ya, gitu ya. Nah, ini catatan bandingkan emas dengan yang setara dan jenis beratnya. Jadi, ini adalah disamakan dengan harga dinar X, dinar antam yang, karatnya 24 karat juga. Karena di luaran sana itu ada juga yang menjual produk dinar tapi bukan 24 karat, tapi 22 karat, gitu. Harganya mereka lebih murah. Paham ya teman-teman? Nah, bagaimana dapat untungnya? Ya, itu dari selisih penjualan dengan pembelian ke pusat atau selisih penjualan dengan pembelian buyback. Ya, gitu. Jadi caranya itu adalah memperbanyak selisih gitu. Nah, ini ini selisih ya, selisih penjualan ya, artinya rabat ya, keuntungan untuk teman-teman sebagai seorang pengusaha dinar ya. Kalau teman-teman, menjual atau saving ya, kalaupun teman-teman belum berhasil menjual ya, minimal saving dulu teman-teman gitu ya, itu. Karena uang emas atau ML Gold atau dinar yang teman-teman simpan di rumah, dia akan manggil teman-teman, gitu ya. Nah, ketika teman-teman beli nih ke pusat ya, bagi saya bukan beli ya, ini investasi ya, investasi dinar ya, 1/4 dinar Bunda, mendapatkan keuntungan 40 ya. Atau bisa juga ini namanya stok nih, stok ini adalah rabat yang kita dari pusat, gitu ya. Kalau kita transaksinya di web melalui pusat. Wakalah ini adalah misalnya gini, misalnya Bunda Lestari, "Bunda, ada yang cari, 1 dinar nih, qadarullah stok stok di rumah saya habis," gitu. "Bunda ada nggak?" "Boleh, saya kirim," gitu. Misalnya ke Purwokerto gitu kan, saya kirim tuh atas nama Bunda Lestari ke Purwokerto. Stoknya pakai stok saya. Nah, Bunda keuntungannya Bunda Lestari nggak perlu stok ya, heeh, cukup menceritakan ada dami dinar gitu kan, gitu. Nah, Bunda Lestari dapat keuntungan 28.000 begitu ya, gitu. Atau bahkan untuk SBMR saya kadang, kalau pakai pakai ke saya nggak pakai wakalah, udah stok aja semua, gitu. Stok, nggak apa-apa ya, gitu. Jadi, tetap kalau misalkan pakai stok saya, misalkan Bunda Nur Caridem atau Bunda Erma atau, eee teman-teman ya, pengen jual dinar, ada yang tertarik dinar, tapi nggak punya stoknya, silahkan hubungi saya. Saya kasih keuntungan ini, untuk yang 1/4 itu 40.000. Jadi disamakan keuntungannya dengan yang dari pusat, gitu ya, ini. Nah, ini kenapa ini penting ya, karena nanti ini adalah ketika menuju 10 jutanya gimana caranya? Ini per bulannya nih kalau pengen 10 juta kita menjual 40, 250 koin. Nah, Bunda waktunya sudah mau habis teman-teman ya. Eee, Insyaallah kita lanjut besok ya teman-teman ya, kalau ini. Jadi intinya ini adalah, kalau pengen murah, kalau pengen jumlahnya sedikit, tawarkan paket dinar eksklusif. Nah, ini orang-orang yang sukses itu pakai paket dinar eksklusif. Dan yang menariknya teman-teman, kita bisa kita mengumpulkan dari BB.